Narasi dan Kreasi. Halo GI semuanya, barengan lagi bersama dengan Nimas, tentunya ada di program Talk Show edisi 4 Desember 2023. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Bisa Masnya perkenalkan diri dulu? Iya. Oke. Bentar ini nggak apa ya? Nggak apa-apa. Motor bawah juga nggak apa-apa. Ya mungkin dari nama dulu, terus Masnya dari mana? Saya Abed dari Paku Alam. Paku Alam. Iya. Tahu nggak Paku Alam? Enggak. Oke. Mungkin bisa lebih diceritakan, maksudnya kayak gimana perasaan Masnya pas diundang ke program ini gitu Mas? Kesan pertama, I'm so very happy ya. Oke. Karena di sini tuh nuansanya happy, fun. Jadi kalau ketika kita masuk itu hawanya menyenangkan. Oke, alhamdulillah ya, berarti kesan pertama tuh baik gitu ya. Alhamdulillah. Oke, kalau pesannya sendiri gimana? Ada nggak? Gimana? Tadi kan kesan ya, kalau pesannya ada nggak kira-kira? Kesannya untuk ke depan lebih baik lagi. Seperti propertinya terlalu terlihat estetik sekali ini saya pakai tadi ya. Tawa. Oke, gitu aja ya berarti ya. Jadi tema talk show kita kali ini yaitu trip sebagai alternatif penunjang gaya anak muda. Oke, jadi menurut perspektifnya Masnya gimana? Menurut saya sendiri untuk perspektif mengenai apalagi ini barang bekas ya, barang bekas dijadikan sebuah tren dan dikombinasikan ke fashion. Menurut saya itu sebuah hal yang tidak biasa. Kan pada umumnya orang-orang itu membeli pakaian yang layak, pakaian yang bagus lah. Nah, kan semua pakaian yang ada di pasaran thrift atau pakaian-pakaian bekas itu kan tidak semuanya dalam kondisi relatif lah, mungkin bisa dikatakan hampir jarang yang bisa layak pakai. Kalau dari thrift sendiri itu lebih spesifiknya gimana sih? Atau barang bagus yang udah pernah dipakai atau kayak gimana? Untuk thrift sendiri secara itu ya apa namanya? Kalau dikatakan sebagai apa? sebagai apa, penunjang? Ya. Sebagai penunjang fashion, karena thrift sendiri bisa didapatkan dengan mudah. Apalagi sekarang sudah marak toko-toko di luar sana yang dia membuka usaha berjualan baju bekas yang dia dapatkan mungkin kalau dari sini itu sekitar daerah Surabaya, Malang, mungkin paling jauh dari Kalimantan. Oke. Kalau ada nggak sih keuntungannya kalau misalkan kita sebagai anak muda tuh memakai baju-baju thrift? Di sini tuh plus minus ya, ada untung ada buntung juga. Oke, bisa lebih dijelaskan? Iya, untungnya itu kita mendapatkan kalau beruntung ya. Kalau beruntung itu kita bisa mendapatkan barang bagus ataupun barang bermerek dengan harga yang miring. Selisihnya beda jauh lah kalau yang di offline store-nya. Nah, kalau beruntungnya sendiri itu ketika kita mau nyari itu kita nggak dapat barang sama sekali, dapat barang iya cuma kadang yang keteknya bolong, yang nyari jaket ya nyari jaket tinggal kupluknya aja kan untung namanya ya. Oke, lucu ya Masnya ini. Terus tantangan trik sendiri bagi anak muda itu apa? Tantangan trik sendiri untuk anak muda itu kan kemarin sempat ada pro kontra ya mengenai interview ini, khususnya dalam masalah perizinan atau regulasi dari pemerintah. Nah, untuk itu mulai gencar-gencarnya di sweeping lah atau mulai mau ditiadakan mungkin ya untuk bisnis-bisnis thrift itu kan termasuk barang ilegal yang masuk ke Indonesia tanpa ada pajak sama sekali. Oke, tadi kan Mas udah ngejelasin sebelum pertanyaan itu ya, kan ada untung sama ada buntung. Iya. Nah, gimana biar kita tuh mendapatkan kualitas yang bagus gitu? Kalau teman-teman biasanya itu kalau mau dapat barang yang bagus itu
berangkat pagi, jam 5 itu sudah berangkat ya. Bukanya jam? Bukanya ya nggak, kurang tahu saya, pokoknya saya tuh sama Oke. teman-teman kadang berangkat jam 5 sama orang-orang pasar itu juga sama berangkat jam 5, kadang jam 4 udah sampai di tempat. Nah itu kadang orangnya baru nata jualannya, mungkin bukanya jam 4 ya. Oke, pokoknya sekira nggak keduluan sama pelanggan lain gitu Iya, ya. benar sekali. Oke. Terus ada tips nggak merawat barang ini agar tetap awet? Kan soalnya barangnya barang bekas itu tadi ya. Ya. Tips sendiri untuk merawat barang bekas itu simpel sekali ya, tergantung bahan dari apa yang kita dapatkan. Mungkin kalau dari bahan apa, corduroy, pernah tahu corduroy Pak ya? Tidak. Ya Pak. Pokoknya bahan kain tuh seperti yang saya pakai ini. Oke, Ya, corduroy sendiri dia itu nggak boleh sering-sering dicuci karena dia bisa merusak serat-seratnya. Kalau ada lagi buat jaket yang water resistant atau yang tahan air itu, dia tidak boleh, bahkan tidak disarankan untuk dicuci karena bisa merusak lapisan-lapisan di dalam serat tersebut, yang hasilnya nanti kalau terlalu sering dicuci itu dia jadi nggak efektif gitu loh. Ya, nggak efektif gitu loh. Nanti kalau kena hujan atau kena air bisa merebes. Tapi kan kalau merawatnya kita benar, jarang dicuci ataupun bahkan nggak usah dicuci kan bisa awet. Terus tips agar tetap, saya kan itu pakaian tuh kan selalu dipakai gitu ya. Iya. Kalau misalkan kotor nggak dicuci, ada nggak cara lain gitu agar tetap bersih mungkin? Gimana? Mungkin untuk tetap bersihnya jangan disimpan di tempat yang lembab ya. Mungkin ditempatkan di tempat yang tidak minim udara. Ya apalagi bisa dipanaskan di bawah sinar matahari. Oke, berarti dijemur gitu. Ya dijemur, tapi jangan langsung terkena. Atasnya harus ada. Oke. Terus bagaimana cara mempromosikan thrift kepada masyarakat luas? Kadang kan emang ada orang yang udah menilai, oh barang thrift itu nggak bagus misalnya gitu. Untuk memperkenalkan kepada masyarakat sendiri, itu kita biasanya mengadakan kayak buka open booth. Misal di Car Free Day, misal ada bazar gitu, kita open booth. Nah, di situ kan masyarakat bisa langsung berbincang-bincang sama kita yang posisi di booth, agar jelas itu loh. Menurut mereka kan barang thrift sendiri kan dinilai jelek ya. Nah, tanpa mereka ketahui, barang yang dinilai jelek itu bisa mendapatkan cuan kalau dimanfaatkan dengan baik. Kalau jatuh di tangan orang yang tepat Ya, tentunya. Tepat. Benar. Oke, terus bagaimana cara memadupadankan barang thrift agar terlihat tetap stylish? Untuk stylish sendiri banyak ya sekarang untuk referensi, seperti melihat di Pinterest, di Instagram maupun di platform media sosial lainnya, untuk memadupadankan atau mengaplikasikan pakaian bekas itu sendiri. Banyak kok. Berarti tetap pintar-pintar kita sendiri yang Ya, ngolah gitu. benar sekali. Apa harapan Anda terhadap perkembangan thrift di Indonesia? Pendapat saya untuk perkembangan sendiri ya bisalah, misalnya kalau regulasinya benar-benar dijalankan, mungkin bagi pelaku usaha thrift akan mendapatkan kerugian. Nah, diminimalisir gimana mungkin agar bisnis mereka itu bisa berjalan tanpa merusak bisnis lokal yang ada. Tetap diswadayakan lah, Oke. diberdayakan. Terus pesan Anda, pesan Masnya ya kepada anak muda yang ingin memulai thrift. Ada nggak? Pesan saya untuk anak muda yang belum tahu dan berkeinginan untuk menjajaki dunia thrifting atau pakaian bekas. Yang pertama, nggak usah malu lah. Selagi bisa dipakai, selagi bisa mendapatkan, apalagi bisa mendapatkan cuan, manfaatkan itu. Karena di era sekarang itu fleksibel ya. Orang bisa berjualan apapun.
Jangan sampai kalian tuh merasa tidak enak. Berarti kembali lagi ke gengsi. Gengsi, benar sekali. Emang biasanya kan gengsi orang kan beda-beda gitu. Benar banget. Apalagi kalau misalkan masalah yang bekas-bekas gitu. Bekas kan orang menilainya kan udah jelek, Iya. menjijikan gitu. Oke, ini sebelumnya nih Mas tuh belum nanya ke Masnya. Masnya ini di sini berperan sebagai apa sih di dalam dunia thrifting? Di dalam dunia thrifting sendiri saya itu bukan siapa-siapa sebenarnya, cuman penggemar aja sih. Penggemar. Nah, saya penggemar. Berarti nggak punya toko langsung gitu ya? Sempat punya toko bangkrut tapi Nggak apa-apa, nanti kita Masnya bisa mulai lagi semangat Masnya gitu. iya, terima kasih. Oke, apakah ada closing statement buat penutup acara kita kali ini? Mungkin ada pesan sedikit untuk saya. Tetap semangat, jaga kesehatan, tersenyumlah Dengan gengsi. dengan dia. Jadikan trips sebagai modal kamu meskipun kamu kere. Gak terasa waktu kita udah habis gitu ya. Sekarang udah ada di segmen terakhir. Berarti waktunya nih Mas dan Mas Albert. pamit undur diri. Tetap stay tune di 69,3 Gemilang Indah, inovasi dan kreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.